Maka raja itu geram. Lalu dia mengumpulkan lagi prajurit-prajuritnya, suruh bawa anak muda ini ke tengah lautan. Tidak cukup sampai di situ. Diikat, dikasih beban yang berat, sebuah batang pohon di punggung anak muda ini, sehingga kalau dilempar di lautan dia akan tenggelam. Di tengah lautan, pada saat sudah tiba di titik yang dijadikan sebagai target, anak muda ini kemudian mengingatkan kembali prajurit-prajurit Dzunwas agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebenaran, harusnya beriman pada Allah. Mereka tidak mau beriman. Akhirnya anak muda ini mengulangi doa yang sama, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Maka dengan sendirinya Allah SWT datangkan badai, ombak yang sangat kuat, lalu berjatuhanlah prajurit-prajurit Dzunwas tenggelam. Lalu dengan hikmah Allah SWT, anak muda ini terlepas ikatan talinya, kemudian dia bisa menuju ke daratan lagi kembali, lalu dia kembali ke istananya Dzunwas. Dzunwas ini pun kembali bertanya, di mana prajurit-prajuritku? Maka anak muda ini mengatakan, Allah telah membinasakan mereka. Maka dengan sangat marah Dzunwas lalu mengatakan, bagaimana bisa terjadi? Dan dia tidak tahu lagi harus seperti apa membunuh anak muda ini. Kalau prajurit-prajurit yang kuat membawanya ke atas gunung tidak bisa membunuhnya, membawanya ke tengah lautan ditenggelamkan tidak bisa. Lalu dengan apa akan dibunuh? Maka pada saat itu anak muda ini mengatakan, kalau kau tetap ingin membunuhku, kau hanya bisa melakukan dengan satu cara. Maka Raja Dzunwas dengan semangat mengatakan, apa itu caranya? Dia bilang, kumpulkan semua masyarakat di wilayah Yaman ini. Kemudian kau memanahku dengan anak panahku ini. Sambil kamu mengucapkan Bismillahi Rabbul Gulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Lalu lemparkan anak panah itu ke dadaku, kau akan temukan aku mati terbunuh. Maka Dzunwas dengan semangat kemudian melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya orang-orang pada mendengar dan melihat. Membuktikan nih. Kalau betul si Raja Dzunwas bisa membunuh anak muda ini. Dengan menyebut Tuhannya anak muda ini berarti betul memang ajaran agak muda anak muda ini. Maka Dzunwas tidak menyadari itu. Dia pun mengatakan Bismillahi dengan nama Allah. Rabbul Gulam, Tuhannya anak muda ini. Dilempar anak panah itu, kemudian kenalah ke dadanya dan meninggallah mati syahid anak muda tersebut. Yang terjadi, seluruh wilayah Yaman mayoritasnya mendengar dan melihat kejadian tersebut. Mereka saling mengatakan satu sama yang lain. Ternyata Raja Dzunwas yang selama ini berkuasa tidak bisa membunuh seorang anak muda kecuali dengan izin Tuhannya anak muda tersebut. Maka mereka rame-rame menganut agama Nasrani.